Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Anissa, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler Khusus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Sebagai ikut mahasiswi, kita akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kajian Arab Melayu, yaitu menyampaikan ceramah dari kitab berbahasa Arab Melayu. Oke, baiklah, langsung saja. Ya Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah, ternyata banyak hadirin yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk berhadir di majelis kita ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Ulun ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Nah, kata siapapun dalam hadis ini merujuk pada laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, semuanya, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Nah, baik di sini berarti baik menurut Allah. Mau satu kalsel mengatakan pian orang kada baik, kalau Allah sudah mengatakan pian orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata pian yang terbaik. Nah, siapa yang orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika orang itu diinginkan menjadi lebih baik, maka Allah lanjut kepada hadis, yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman di dalam hatinya terhadap agama. Berarti tanda pertamanya Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba, maka yang diberikan bukan urusan dunia. Misal kalau kalian sedang mendapatkan kenikmatan dunia, harta bertambah, jabatan naik, tetapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari agama, maka tidak ada kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, maka ketika seseorang diinginkan Allah untuk menjadi lebih baik, maka ciri pertamanya adalah yufaqihu fiddin, dibimbing, diberikan dorongan, dimudahkan langkahnya, dipahamkan untuk mulai mau memahami tuntunan dari agama Islam. Jadi Masya Allah, di antara semua hamba-hamba Allah yang sibuk, pian terpilih oleh Allah untuk diringankan langkah pian hadir di majelis ini untuk memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama. Semoga tanda ini sesuai dengan hadis yang telah disampaikan bahwa Allah menginginkan kita semua yang berada di sini berubah menjadi orang baik, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita memulai, ulun ingin bermohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang datang ke majelis ini, saat ini kita akan memulai kajian ini, kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari majelis kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan oleh hadis tadi. Amin, Allahumma amin. Kait sejarah yang dituliskan dalam kitab Arab Melayu, yaitu kitab Bil Kifayah Al-Muhtaj Fil Isra wal Mi'raj. Kitab ini ditulis oleh Nazm ad-Din al-Baiti. Untuk keterangan terkait sosok penulis kitab ini, kami belum menemukan referensinya, tetapi yang masyhur adalah penerjemahnya, yaitu Maulana wa Qotwatana al-Alim Al-Rabbani Al-Syekh Wan Daud Ibnu Abdullah Al-Fawlani Qaddasallahu ta'ala ruhihuma amin pada tahun 1224 Hijriah. Nah,
Syekh Daud ini lahir di Kampung Parit Marhum, Kresek di Patani pada tahun 1333 Hijriah atau 1721 Masehi. Nah, Patani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Nah, Patani itu merupakan daerah pesisir pantai yang dekat dengan persinggahan kapal yang kebanyakan berasal dari Arab. Daerah tempat tinggal Syekh Daud ini merupakan ibu kota kerajaan Islam Patani, yaitu Kresik. Maka dari itu budaya Arab sangat kental di sini. Nah, karena yang gelar Al-Alim Al-Waqat Patani ini itu didapatkan beliau karena beliau lama belajar menuntut ilmu agama. Jadi sebelum kita belajar kitab ini, nah kita harus kenal dulu siapa itu orang penulisnya, penerjemah. Nah, Syekh Wan ini wafat berumur kurang lebih 80 tahun. Karya-karya beliau sangat populer, khususnya di kalangan Melayu. Kitab ini menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kitab ini tidak terbagi dari subbab, bab, dan tanda koma, tanda baca tidak ada di dalamnya. Kitab ini hanya ada faedah-faedahnya. Nah, kitab ini dimulai dengan memaparkan tazan nakli daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam hal ini penulis mengutip surah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 1-18. Dalam hal ini, penulis buku Al-Ghaiti berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj tersebut dialami Rasul bersama jasad dan ruhnya. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah dan 1,5 tahun setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, itu tadi pengenalan terkait kitab. Kalau kita sudah kenal sama kitabnya, sudah kenal dengan tokohnya, maka kita akan sudah siap mempelajari isinya. Nah, karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kunamai akan dia dengan kifayat al-muhtaj fil Isra wal Mi'raj. Ja'alallahu khalisan liwajhil karim. Telah menjadikan Allah Ta'ala semata-mata telah menjadikan Allah Ta'ala semata-mata bagi dia, bagi zatnya yang maha mulia, nafi'an li talabatin yaumal ma'ab, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala itu surah Al-Isra, Subhanallazi asra bil ibadi, yaitu firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bil abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina minhu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad SAW pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib, tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kitab ini dimulai dengan bacaan surah Al-Isra dan terjemahnya yang menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menjadi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, faedahnya, jadi ini ada faedahnya tersebut di dalam syarah Mi'raj Ghaiti bagi syarah Al-Qalyutubi, tersebut di dalam hadis Nabi Subhanahu wa Ta'ala, man qala subhanallah al-pamaratan fi kulli yaumin fa'at ishtara nafsahu minallahi bima'na al-taqaha minan nar. Barang siapa yang membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menjadikan daripadanya Allah yang menembuskan daripadanya api neraka.
Nah, jadi nah di dalam kitab ini dijelaskan ketika pian membaca subhanallah, nah subhanallah diulang-ulang sampai 1000 kali, maka Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Nah, bagaimana caranya kita bisa istiqomah membaca subhanallah 1000 kali dalam sehari? Jika kita lihat angka subhanallah 1000 kali itu mungkin terasa berat, tetapi jika hati kita bersih, mulut kita terbiasa mengucap kalimat yang baik, maka 1000 kali itu tidak akan terasa berat. Dan juga kita bisa membagi 1000 itu sesuai jumlah sholat. Kita sholat berapa kali dalam sehari? Nah benar, 5 kali. Jadi 5 kali itu dibagi 1000 ada 200. Jadi 200 kali setiap selesai sholat kita baca. Kalaupun misalnya kita ada urusan lain, kita boleh membacanya sambil rebahan, sambil memasak, sambil menyapu. Nah, jadi 200 itu tidak akan terasa. Baik, lanjut lagi sabda Nabi, man qala subhanallah wa bihamdi min ara subhanallah wa bihamdi min atau marrata fi kulli yaumin ghufirat dzunubuhu wa in kanat misla zabat al-bahri. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari, maka diampuni dosanya dan jikalau ada ia seumpama buih di lautan sekalipun dan lagi sekalipun. Nah, pada hadis ini dijelaskan apabila kita membaca subhanallah 1000 kali, maka setiap hari maka Allah akan mengampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Bisa kita bayangkan bagaimana buih di lautan itu banyaknya, ada yang bisa menghitung. Nah, mengukur luas laut aja kita tidak bisa, apalagi menghitung buih di lautan. Nah, dosa yang sebanyak buih di lautan itu akan Allah hapuskan kalau kita membaca subhanallah 100 kali dalam sehari. Jika dibanding dengan 1000 kali, tentu 100 kali akan terasa lebih mudah. Nah, jika kita seperti itu dibagi 5 kali sehari, berarti cuma 20 kali setelah selesai sholat. Maka itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Sungguh Allah sangat memudahkan hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, siapa yang mengingat Allah, menyibukkan lisannya daripada bertasbih kepada Allah, maka rahmat kasih sayang Allah sangat luas sekali. Jadi walaupun dosa kita banyak seperti lautan, Allah akan ampuni, dan semoga kita semua dapat mengamalkannya. Nah, amin. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, man sabbahu mi'ata maratin bi'al ghadati wa mi'ata maratin bi'al ashyi kana kaman hajja mi'ata hajjatan wa man hamidallahu kadzalika kana kaman gazza mi'atun gazwatin wa man halalahu kadzalika kana kaman ataku raqabatin wa man kabbarallahu kadzalika rami'atin ahadun yawma qiyamah bimislihi atabihi illa man qala mislihi aw zada ilaihi. Barang siapa mengucap tasbih akan dia ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan haji 100 kali. Nah, jadi barang siapa yang bertasbih 100 kali pada pagi, 100 kali pada siang, maka Allah menjanjikan, Allah akan memberikan seperti dia mengerjakan haji 100 kali. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah seperti demikian, itu adalah ia seperti mengerjakan fisabilillah 100 perang fisabilillah 100 perang. Dan barang siapa mengucapkan hamdalah seperti demikian, itu adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya. Dan barang siapa mengucapkan takbir seperti demikian, itu tiada didatangkan seorang pada hari kemudian itu seumpama barang yang didatangkan dengan melainkan mereka yang
mengucapkan seumpama, yaitu lebih atas dan lagi sabda atasnya. Nah, jadi itu tadi artinya. Nah, disebutkan barang siapa yang mengucap tasbih 100 kali pagi, 100 kali sore, nah maka seperti mengerjakan haji 100 kali. Nah, barang siapa yang di sini yang sudah haji? Masya Allah, semoga yang belum berhaji lekas menyusul, amin. Doakan ulun juga supaya bisa berkunjung ke tanah suci dengan mengucap tasbih. Tahu kan Bu, tasbih? Nah, tasbih itu subhanallah. Nah, mengucap dengan subhanallah 100 kali, maka dengan mengucap subhanallah 100 kali pada pagi dan sore, maka sudah mendapatkan pahala setara orang yang berhaji 100 kali. Satu kali berhaji itu pahalanya sudah sangat luar biasa, apalagi pahala orang yang berhaji 100 kali. Sangat mudah membaca subhanallah petang 100, pagi 100 sudah seperti berhaji. Nah, sebenarnya amalan-amalan itu meringankan kalau kita tahu. Nah, pagi itu dari kapan? Pagi itu dari petang, kalau kita jam 3 sampai dengan kita membaca tasbih. Nah, bagi siapa yang mengerjakan itu maka akan mendapatkan kemuliaan yang tadi, insyaallah ya. Lanjut, tadi di dalam hadis juga disebutkan bahwa membaca alhamdulillah seperti yang 100 kali pagi, 100 kali sore, maka pahalanya seperti orang yang berperang fisabilillah. Gimana kita bisa berperang 100 kali sehari? Sekarang caranya yaitu dengan mengucap 100 kali pagi dan 100 kali sore alhamdulillah. Nah, kalau sekarang itu kan sudah tidak ada lagi perang-perang, jadi pahala yang bisa menyeimbangi pahala perang itu seperti kita membaca alhamdulillah 100 kali pagi, alhamdulillah 100 kali siang pahalanya. Lanjut, barang siapa yang membaca tahlil la ilaha illallah, itu pahalanya seperti memerdekakan budak sahaya 100 budak. 100 budak. Apabila kita mau 100 budak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, tetapi pahalanya kita bisa dapatkan yaitu dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu sudah seperti 100 budak. Banyak ya 100 budak. Nah, lagi apabila kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali pagi dan 100 kali malam, itu barang siapa mengucapkan Allahu Akbar didatangkan hari kiamat dengan seumpama barang yang diberikan kepada dia. Nah, itu tadi faedah pertama. Selanjutnya ada faedah kedua, yaitu di dalam kitab ini, yaitu surah An-Najm. Tetapi kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi di dalam kitab ini kita tahu bahwa sebelum dilakukan Isra dan Mi'raj, Jibril dan Mikail terlebih dahulu melakukan pembelahan terhadap dada Rasulullah. Kemudian mencuci jantungnya dengan air jam-jam. Dengan mengendarai burak, Rasulullah digerakkan dan diisrakan, dan dalam perjalanannya Nabi melakukan salat di beberapa tempat. Selanjutnya Rasul dimi'rajkan, naik ke langit di dunia sampai ke langit ke-7 dan terus ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Rasul berpisah dengan Jibril, sedangkan Rasul terus ke Mustawa. Disinilah Rasul menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasul bersama malaikat Jibril sampai ke bumi dan sebelum waktu subuh. Nah, ketika Rasul menceritakan tentang peristiwa ini kepada penduduk Mekah, banyak di antara mereka yang tidak mempercayainya. Tetapi bagi orang yang beriman, seperti Abu Bakar, kita tahu sahabat Nabi,
Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena percaya dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Abu Bakar percaya dan makin mengukuhkan keimanannya. Nah, wallahu a'lam. Jadi sampai di situ dulu. Mungkin itu gambaran besarnya tadi, tapi kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini yang mana yang lebih lengkapnya. Nah, dimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum melakukan perjalanan itu tadi, Nabi dibersihkan dulu hatinya, agar siap melakukan perjalanan yang sangat luar biasa ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Karena sebelum peristiwa ini, dua orang tersayang Nabi Muhammad meninggal, yaitu istri dan kakek Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi, berkat kajian dari kitab peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita kali ini, yaitu hendaklah kita selalu mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jamaah yang berhadir di sini mendapatkan tanda-tanda yang telah disebutkan di awal tadi, yaitu tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dipahamkan dengan ilmu agama dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah selesai. Mungkin tambah juga kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari dari kitab ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Jadi terkait kitab Arab Melayu itu jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Menulis dengan huruf Arab oleh masyarakat Melayu itu sudah berkembang pesat. Penggunaan tulisan Arab Melayu atau Jawi sudah berkembang jauh sebelum orang-orang pribumi mengenal huruf Latin. Jadi duluan Arab Melayu dulu baru. Nah, penulisan dengan bahasa Melayu ini menggunakan huruf abjad yang dikenal dengan tulisan Jawi. Nah, seni tulisan Jawi sudah dikenal berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara. Kemunculannya terkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam di Nusantara pada awal abad ke-13. Nah, naskah kuno beraksara Jawi di Sumatera Utara masih ada tersimpan di rumah masyarakat. Salah satunya yaitu naskah kuno yang masih tersimpan itu adalah terjemah Bil Kifayat Al-Muhtaj Fil Isra wal Mi'raj. Ini sangat autentik ya. Nah, baiklah, alhamdulillah sampai di sini kajian kitab Kifayatul Muhtaj kita. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Oke, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurullahi fajran jitta ba'dal usri yusra. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi ceramah dari saya. Semoga kita selalu rindu, semoga kita selalu haus akan pembelajaran, harapannya. Dan juga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan perintahnya. Baik, itu tadi pelajaran bersama-sama kita. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Anissa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.